Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Wisped yang membahas tentang isu atau topik sekitar konten-konten rohani. Hari ini adalah hari yang istimewa khususnya buat saya dan juga buat toko buku Taman Pustaka Kristen Yogyakarta. Hari ini kami ada di Taman Pustaka Kristen yang kebetulan sekali pada saat ini merayakan ulang tahun ke-71 ya, sebuah periode yang tidak pendek ya, sebuah perjalanan yang panjang dalam rangka memberikan edukasi ya tentang hal-hal yang berbau rohani. Nah, pada kesempatan ini saya ada bersama-sama dengan Direktur TPK Mas Aris, yang sedikit kita akan bincang-bincang, tanya-tanyakan tentang ya segala sesuatu yang perlu disimak oleh ya warga pembaca yang memiliki hobi membaca. Ya, selamat berjumpa, selamat ulang tahun yang ke-71 ya. Terima kasih sekali Bapak Datu. Ya, sukses selalu. Nah, ini teman-teman ada kue-kue di sini. Ada apa namanya ini, Mas? Ini Nagasari. Oh, Nagasari ya. Nagasari. Nagasari. Tradisional ini. Tradisional. Ini khusus makanan badani, tetapi ada juga yang namanya makanan rohani, makanan mental, yaitu buku-buku yang ada di sini yang tentunya memberikan edukasi yang baik. Nah, Mas, bisa diceritakan kira-kira apa yang perlu didengar oleh warga jemaat kita terkait tentang kehadiran toko buku Taman Pustaka Kristen ini dan apa manfaatnya bagi mereka? Silakan. Oh, iya. Baik, TPK sebenarnya sudah lama sekali berada di tengah-tengah jemaat. Kita sudah berdiri sejak tahun 52. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sejak zaman Zending kita sudah ada. Jadi sebenarnya kita saudara kandung antara BPK Gunung Mulia dan Taman Pustaka Kristen. Ya. Tapi kemudian Taman Pustaka Kristen dan BPK Gunung Mulia punya tugas sendiri-sendiri, ya. Dan kita kemudian pindah ke Semarang, akhirnya ke Jogja hingga saat ini. Ya. Iya. Dan kami juga punya misi untuk supaya TPK ini juga menjadi rujukan untuk setiap jemaat, untuk gereja yang membutuhkan literatur Kristiani. Jadi harapan kami ketika orang mencari literatur Kristiani, ya terbayang TPK sehingga bisa berkunjung di sini. Dan harapan kami juga melalui TPK juga giat membaca untuk jemaat itu semakin tinggi begitu, iya, sehingga jemaat terus berkembang imannya melalui literatur. Gereja juga pembinaan juga tidak lepas dari referensi literatur Kristiani. Jadi kita terus menggemakan jemaat membaca, gereja membaca, dan melalui itu semua iman kita terus terjaga. Iya, ya, luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi Taman Pustaka Kristen ini merupakan salah satu perpanjangan tangan Tuhan dalam rangka mengedukasi jemaat untuk lebih mengenal tentang siapakah Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi pengenalan akan Allah itu penting. Dan peran keberadaan TPK dan toko-toko buku Kristen yang lain itu menjadi sarana yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rajin dan gemar membaca buku-buku rohani. Nah, ini mengingatkan kita pada satu teks ayat dari Yeremia 3 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Berbicara tentang pengetahuan, mustahil teman-teman ketika kita mengabaikan aset-aset rohani yang luar biasa ini, yang tentu merupakan hamba-hamba Tuhan yang mencoba untuk menjelaskan tentang keberadaan dirinya ya dengan cara yang baik, dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu
budayakan hadir di toko buku, salah satunya di toko buku TPK ini. Teman-teman bisa mengakses ini, ada websitenya ya? Ada websitenya. Ada websitenya, tinggal saja ketik saja TPK. Tamanpustakakristen.com. Tamanpustakakristen.com ya, dan bisa langsung mengakses walaupun teman-teman ada di Papua, di Ambon, di Kalimantan, di Sumatera, dimanapun teman-teman berada, bisa langsung menghubungi toko buku ini untuk ya bisa menyuplai, menyediakan Alkitab, hidung jemaat, dan banyak sekali yang dibutuhkan. Ya, kita agak keliling sedikit Mas ya. Mari, silahkan. Di sini ya rupa-rupanya ada ini merupakan buku saya teman-teman ya. Jadi kami membidani bersama dengan Mas Aris terkait dengan buku pertama kali yang saya tulis ya, yang eksis sampai hari ini, ukuran kaki kebesaran Anda. Dan di sini ada juga ya, Menuyup Seruling Surgawi. Kebetulan juga saya yang menulisnya ya, dan kemudian dibidani oleh Taman Pustaka Kristen. Nah, kalau teman-teman punya naskah yang baik, juga bisa dikomunikasikan, kali-kali bisa diterbitkan oleh Taman Pustaka Kristen ya. Sebab ada banyak penulis-penulis yang sudah diterbitkan oleh Taman Pustaka Kristen. Nah, bisa sedikit kita short ini, tim kita ini. Wah, ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kita sedikit memperkenalkan untuk jemaat-jemaat ya. Ini ada Mas siapa? Mas Dani, Mas Yoyo yang bersembunyi di belakang. Ya, siapa Mak? Saya Desti. Desti ya, ini petinggi-petinggi negara di sini ya. Sudah lama sekali berkecimpung di dunia perbukuan Kristen ya. Siapa tadi satu? Mbak Lina. Mbak Dina ya? Ya, halo. Ya, akhirnya muncul juga. Ya, Mas, kira-kira buku-buku yang paling sering dibaca, dicari oleh hamba-hamba Tuhan itu buku-buku seperti apa? Kalau yang dicari lebih banyak untuk hamba Tuhan, majelis begitu, majelis gereja, pendeta. Referensi praktis biasanya untuk pelayanan begitu, bahan-bahan pembinaan, bahan katekisasi. Oke. Ya, selebihnya paling referensi untuk tafsir. Tafsir ya. Ya. Kalau untuk jemaat sendiri? Jemaat lebih banyak renungan, baik itu renungan harian maupun renungan yang sifatnya motivasi begitu. Ya. Untuk apa, pastoral kedukaan, pastoral ya, untuk jemaat-jemaat yang mungkin perlu pendampingan. Oh begitu ya. Ada buku-buku tentang pendampingan bagi jemaat yang ini perceraian, LGBT dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman kalau punya masalah-masalah di seputar kehidupan sehari-hari yang mungkin sulit untuk memahami dan mencoba mencari solusi yang terbaik, maka jalan terbaik menurut saya dalam pengalaman saya sebagai seorang penulis, juga sebagai seorang dosen teologi, dan sekaligus sebagai seorang pendeta jemaat, saya kira buku merupakan sarana atau alat yang Tuhan mau pakai bagi kita untuk melepaskan diri kita dari satu masalah yang sulit kita pecahkan sendiri. Jadi arti penting hadir ke toko buku itu juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena dengan kita hadir, kita akan berjumpa dengan banyak sekali topik-topik yang menarik, topik-topik yang bisa kita berdayakan, yang kita gunakan dalam rangka memahami kehidupan itu dengan jauh lebih baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya kira demikian jalan-jalan saya di toko Taman Pustaka Kristen Yogyakarta bersama dengan Pak Direktur kita, Mas Aris, dan semua teman-teman yang merupakan para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini dalam pelayanan literasi. Kita jumpa dalam jalan-jalan dan konten-konten yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, gratis nih. Kita makan dulu ya. Masalahnya ada hari ulang tahun Taman Pustaka Kristen Yogyakarta yang ke-71. Wow, luar biasa. Mari makan. Maknyus katanya. Oke, sampai ketemu.